Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sevia Anggraini, NIM 1911100002610. Saya dari kelas MC, mahasiswa Universitas Islam Nahdlatul Ulama reguler 1. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Teman Sebaya, dan Gaya Hidup Hedonis pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program S1 Unisnu Jepara pada produk fashion pakaian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan hidayahnya saya dapat mempresentasikan proposal saya hari ini. Dan pada kesempatan kali ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah metodologi penelitian Bapak Purwo Adi Wibowo. Dalam presentasi ini terdapat 3 poin yang akan saya sampaikan. Poin pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu daftar pustaka, dan yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Bagian latar belakang masalah. Seiring majunya perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi iptek yang terus berkembang memberikan banyak akibat untuk para penggunanya. Salah satu kemajuannya yaitu dengan munculnya internet, memudahkan orang untuk berkomunikasi satu sama lain tanpa harus melangkahkan kaki keluar rumah. Menurut data riset platform media sosial Hootsuite dan platform media Wear Sosial 2020 menjelaskan total penduduk Indonesia berjumlah 272,1 juta jiwa. Pengguna mobil unik berjumlah 338,2 juta, pengguna internet 175,4 juta, dan pengguna sosial media aktif 160 juta. Artinya 64% penduduk di Indonesia telah terkoneksi dengan internet untuk mengakses dunia maya. Seiring berkembangnya teknologi internet, tidak hanya memudahkan media komunikasi saja, melainkan untuk transaksi jual beli atau yang disebut electronic commerce atau e-commerce. Data tersebut menunjukkan 5 top marketplace yang menguasai pasar Indonesia. Saya mengambil data tersebut dari Kompas. Pada tahun 2020, jumlah pengguna untuk setiap e-commerce adalah Shopee 93,4 juta orang, Tokopedia 86,1 juta orang, Bukalapak 35,2 juta orang, Lazada 22 juta orang, dan Blibli 18,3 juta orang. Biasanya konsumen menggunakan aplikasi Shopee ini untuk berbelanja kebutuhan, pakaian, dan aksesoris. Sedangkan konsumen menggunakan Tokopedia itu untuk berbelanja produk elektronik. E-commerce Shopee sering digunakan mahasiswa untuk berbelanja produk fashion karena memiliki promo yang menarik seperti Shopee 11.11, Shopee Flash Sale, Shopee Birthday Sale, dan juga lain-lain. Nah, fitur-fitur aplikasi Shopee tersebut menyebabkan konsumen, khususnya mahasiswa, melakukan pembelian secara terus-menerus sehingga menyebabkan mahasiswa tersebut berperilaku konsumtif. Mahasiswa biasanya sering menghabiskan uang saku mereka untuk membeli produk fashion untuk menunjang penampilan mereka setiap hari dan juga membuat mahasiswa tersebut tampil percaya diri. Kebanyakan mahasiswa suka membeli barang-barang bermerek yang sedang tren saat ini.
Nah, informasi tentang keuangan yang disebut literasi keuangan merupakan salah satu informasi yang wajib diketahui bagi setiap orang, khususnya mahasiswa, agar mahasiswa tersebut tidak berperilaku konsumtif. Literasi keuangan yang baik dapat menjadikan mahasiswa mengelola keuangannya dengan baik dan juga benar. Jadi tidak ada alasan menggunakan uang mereka secara berlebihan agar tidak menimbulkan perilaku konsumtif pada mahasiswa. Perilaku konsumtif mahasiswa dapat terjadi dari pengaruh teman sebayanya. Teman yang menjadi tempat bersosialisasi mempengaruhi pola hidup individu yang berada pada sebuah kelompok. Apalagi sifat mahasiswa cenderung masih labil dan ikut-ikutan. Fashion merupakan sesuatu yang penting untuk mahasiswa. Banyak mahasiswa yang rela menabung demi menunjang penampilan mereka, dan tidak sedikit pun pula yang melakukan pinjaman online lewat aplikasi Shopee atau yang disebut Shopee Paylater guna memenuhi keinginan dalam diri mereka, khususnya mahasiswa yang memiliki gaya hidup hedonis. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup atau batasan masalah. Penelitian ini melakukan survei mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Islam Nahdlatul Ulama yang menggunakan e-commerce Shopee untuk berbelanja produk fashion pakaian. Nah, penelitian ini hanya mencakup pengaruh literasi keuangan teman sebaya dan gaya hidup hedonis terhadap perilaku konsumtif pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Islam Nahdlatul Ulama yang menggunakan e-commerce Shopee untuk berbelanja produk fashion pakaian. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu, adakah pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif belanja produk pakaian fashion di e-commerce Shopee pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Unisnu Jepara. Yang kedua yaitu, adakah pengaruh teman sebaya terhadap perilaku konsumtif belanja produk pakaian fashion di e-commerce Shopee mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Unisnu Jepara. Yang ketiga yaitu, adakah pengaruh gaya hidup hedonis terhadap perilaku konsumtif produk pakaian fashion di e-commerce Shopee mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Unisnu Jepara. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui perilaku literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif belanja produk fashion di e-commerce Shopee mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Unisnu Jepara. Tujuan penelitian yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh teman sebaya terhadap perilaku konsumtif belanja pakaian fashion di e-commerce Shopee mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Unisnu Jepara. Tujuan penelitian yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh gaya hidup hedonis terhadap perilaku konsumtif belanja produk fashion di e-commerce Shopee mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Unisnu Jepara. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat sebagai pemikiran ilmiah tentang perilaku konsumtif mahasiswa, terutama pada mahasiswa Universitas Islam Nahdlatul Ulama. Manfaat praktis diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi pembaca maupun peneliti mengenai sifat konsumtif mahasiswa. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, landasan teori. Perilaku konsumtif. Menurut Insani 2017, perilaku konsumtif merupakan kecenderungan untuk mengkonsumsi sesuatu yang tidak terbatas, dan individu lebih mementingkan keinginannya dan digambarkan dengan adanya hidup mewah yang berlebihan. Seseorang perlu menentukan pilihan untuk membeli sesuatu, namun tidak mengetahui konsekuensi pilihan tindakannya pada satu hal atas hal yang lain.
Yang kedua yaitu literasi keuangan. Literasi keuangan adalah kemampuan setiap orang untuk mengambil keputusan dalam menghasilkan penilaian informasi dan menetapkan pilihan secara efektif tentang penggunaan serta pengelolaan keuangan setiap individu. Ratih Dewi 2020. Menurut Putri dan Heni 2017 menjelaskan bahwa literasi keuangan merupakan bagian cara pembelajaran pada pengelolaan keuangan dan juga perencanaan investasi sehingga dalam menghasilkan keputusan keuangan setiap hari dapat lebih mudah dan juga bijaksana. Selanjutnya yaitu teman sebaya. Teman sebaya merupakan mitra yang bisa dikatakan teman dalam bekerja. Sahabat dalam hal ini teman yang sudah dekat, memiliki jangka pertemanan yang lama, atau seseorang yang bekerja dan melakukan kegiatan bersama-sama. Dalam Dewi et al. 2017, teman sebaya adalah kumpulan anak-anak dengan usia yang sama menerapkan konsep dan prinsip hidup bersama dan saling memberikan efek pada anggota kelompoknya. Selanjutnya yaitu gaya hidup hedonis. Gaya hidup hedonis didefinisikan sebagai cara di mana seseorang individu menjalani hidup mereka termasuk kegiatan minat, hal yang disukai maupun tidak disukai, konsumsi, dan juga harapan. Jadi gaya hidup artinya aspek penting dalam bertindak mengambil keputusan seseorang ketika membeli suatu barang. Seperti yang dikemukakan oleh Ismail 2020, hedonisme adalah pandangan hidup yang mengungkapkan bahwa nikmatnya menghargai kesenangan adalah tujuan keberadaan manusia hidup di dunia ini. Jadi kesimpulannya, gaya hidup hedonis adalah cara hidup yang mewah, cara hidup yang mencari kesenangan sepanjang hari, lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan, yang pada kenyataannya dapat seperti kebutuhan yang mengakibatkan adanya unsur keborosan dari individu ini. Yang kedua yaitu penelitian terdahulu. Sumber dari Subagio dan Dwi Dojahjono 2021. Variabel independennya yaitu iklan, konformitas, gaya hidup hedonis, menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa iklan, konformitas, dan gaya hidup hedonis berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif. Penelitian terdahulu yang kedua yaitu Udayanti et al. 2018. Variabel independennya literasi keuangan, kualitas pembelajaran, dan pengendalian diri. Menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan, kualitas pembelajaran, dan pengendalian diri berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif. Penelitian terdahulu yang ketiga yaitu Nurajman et al. 2017. Variabel independennya status sosial ekonomi orang tua, kelompok teman sebaya, dan finansial literasi. Menggunakan metode analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status sosial ekonomi orang tua, kelompok teman sebaya berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan finansial literasi berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku konsumtif. Selanjutnya yaitu Wahyuni et al. 2019. Variabel independennya gaya hidup dan literasi keuangan, menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup dan literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif. Literasi keuangan hipotesis pertama diduga memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumtif. Teman sebaya hipotesis 2 diduga memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumtif. Gaya hidup hedonis hipotesis 3 diduga memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumtif.
Berdasarkan kajian teori dan kerangka pemikiran teoritis, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini, yaitu hipotesis pertama, literasi keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif. Hipotesis kedua, teman sebaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif. Hipotesis 3, gaya hidup hedonis berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif. Metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menggunakan hipotesis yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu variabel penelitian dan definisi operasional. Variabel penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu perilaku konsumtif, sedangkan variabel independen pada penelitian ini yaitu literasi keuangan, teman sebaya, dan gaya hidup hedonis. Definisi operasional variabel. Variabel pertama yaitu literasi keuangan. Literasi keuangan adalah kemampuan seseorang tentang bagaimana mengatur dan mengelola keuangan dengan baik dan secara efektif. Indikator dari literasi keuangan ada 4, yaitu yang pertama money and transaction atau uang dan transaksi. Yang kedua planning and managing finance atau perencanaan dan pengelolaan keuangan. Yang ketiga yaitu risiko dan keuntungan, dan yang keempat financial landscape. Sumbernya yaitu dari PISA 2012. Selanjutnya teman sebaya. Teman sebaya adalah kumpulan anak-anak dengan usia yang sama menerapkan konsep dan prinsip hidup bersama dan saling memberikan efek pada anggota kelompoknya. Indikator dari teman sebaya yaitu yang pertama kerjasama, yang kedua persaingan, yang ketiga pertentangan, yang keempat penerimaan atau asimilasi, yang kelima persesuaian atau akomodasi, dan yang keenam perpaduan atau asimilasi. Sumbernya dari Santoso dalam Doctrina Latifatun 2017. Selanjutnya yaitu gaya hidup hedonis. Pengertian dari gaya hidup hedonis adalah cara hidup yang mewah, cara hidup yang mencari kesenangan sepanjang hari, lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan, yang pada kenyataannya kurang dibutuhkan dan mengakibatkan pemborosan. Indikator dari gaya hidup hedonis ada 3, yaitu yang pertama kegiatan atau activities, yang kedua yaitu minat atau interest, yang ketiga yaitu pendapat atau opinion. Sumbernya dari Subagio dan Dwi Dojahjono 2021. Selanjutnya yaitu perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif adalah kecenderungan manusia untuk melakukan konsumsi tanpa batas dalam memuaskan keinginan dalam dirinya. Manusia membeli barang-barang yang bersifat berlebihan atau secara tidak terencana. Indikator dari perilaku konsumtif yaitu ada 8. Yang pertama, membeli barang karena hadiah. Yang kedua, membeli produk sebab memiliki kemasan yang menarik. Yang ketiga yaitu membeli produk untuk menjaga penampilan dan gengsi. Yang keempat, membeli produk berdasarkan pertimbangan harga. Yang kelima, membeli produk hanya sekedar menjaga simbol status. Yang keenam, menggunakan produk karena konformitas terhadap brand ambasador dari produk yang diiklankan. Nomor 7 yaitu munculnya penilaian bahwa membeli dengan harga yang mahal akan memuaskan rasa percaya diri yang lebih tinggi. 8 yaitu mencoba lebih dari 2 produk sejenis.
Sumbernya dari Sumartono 2002. Data dan sumber data. Data dan sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, data yang dikumpulkan oleh peneliti menggunakan instrumen penelitian berbentuk kuesioner dan wawancara. Sedangkan data sekunder, data dari penelitian ini diperoleh dari informasi yang didapat dari orang melalui internet atau penelitian terdahulu. Populasi dan teknik pengambilan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang menggunakan e-commerce Shopee untuk berbelanja produk fashion pakaian. Penentuan sampel pada penelitian ini yakni menggunakan purposive sampling dengan kriteria untuk calon responden yaitu mahasiswa S1 Unisnu Jepara Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang menggunakan e-commerce Shopee sebagai e-commerce yang digunakan untuk berbelanja produk fashion pakaian. Untuk menentukan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus Rao-Purba. Diperoleh sampel sebanyak 96 responden menjadi 100 responden untuk mengantisipasi dalam penelitian atau pengolahan data terdapat kuesioner yang tidak dapat digunakan. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner dengan skala pengukuran skala Likert. Selanjutnya yaitu metode pengolahan data. Pada penelitian ini terdapat 4 metode pengolahan data, yaitu yang pertama editing. Editing ialah proses untuk melengkapi serta merapikan data yang telah dikumpulkan pada kuesioner. Yang kedua yaitu scoring. Scoring adalah proses untuk aktivitas yang dilakukan di termin pendataan menggunakan menggabungkan skor suatu proses penyataan di penelitian yang menggunakan keterkaitan menggunakan pengetahuan oleh responden. Yang ketiga yaitu coding. Coding ialah proses untuk memberikan angka di setiap penyataan yang terdapat di kuesioner yang dipergunakan menjadi pengganti substansi pernyataan. Yang keempat yaitu tabulating, ialah proses yang dipergunakan untuk penempatan tabel atau kode yang sinkron menggunakan data yang diperoleh secara benar pada suatu analisis di penelitian yang dilakukan. Yang terakhir yaitu metode analisis data. Pada penelitian ini terdapat 3 teknik analisis data. Yang pertama uji kualitas data, yang kedua uji asumsi klasik, dan yang ketiga uji hipotesis. Uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk yang kedua uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji mulkolineritas, dan yang ketiga uji heteroskedastisitas. Yang ketiga yaitu uji hipotesis terdiri dari uji regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, dan yang ketiga uji T, dan yang keempat yaitu uji F. Sekian presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dan juga perbuatan selama presentasi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.